Ketika kita kaya, kita dihormati. Tapi ketika kita miskin, kita diabaikan, dihina bahkan. Berarti dia tidak menghormati manusianya, yang dia hormati harta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mulana wa habibina Muhammad wa ala alihi tayyibina tahirin wa ashabihil mayamin wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para asatiz Ustaz Hamzah Al-Attas. Pertama-tama sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga kepada Allah kita memohon ampun, meminta perlindungan, pertolongan dari segala keburukan diri dan amal-amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang dibiarkannya sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya, sahabatnya, dan sekalian para pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan masih melanjutkan beberapa bagian pembahasan kita sebelumnya. Pembahasan awal dulu kita membahas tentang bahwa manusia semua celaka kecuali orang yang berilmu, dan yang berilmu semua celaka kecuali orang yang beramal, dan yang beramal akan celaka kecuali yang ikhlas, dan yang ikhlas dalam bahaya besar, fi khatarin azim. Kita akan membahas bagian ikhlas. Kata ikhlas ini berasal dari kata khalasa, artinya kosong atau bersih, atau sesuatu yang kita sebut, kalau dalam bahasa kita itu, orang yang ikhlas itu orang yang sepiin pamrih. Dan kita di dalam setiap salat kita, iftitah kita baca sebenarnya ungkapan yang menyatakan keikhlasan kita, atau penegasan atau pernyataan ikhlas kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Artinya kita menegaskan bahwa kita betul-betul hanya mencari muka kepada Allah. Mencari muka Allah, bukan mencari muka manusia. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Penegasan bahwa kita hanya mencari muka kepada Allah. Ini penting, karena banyak manusia ini dalam hidupnya mencari muka kepada makhluk. Ya. Jadi misalnya Nabi mengatakan, barang siapa menghormati orang karena hartanya, karena jabatannya, karena dunianya, maka hilang 2/3 agamanya.
Jadi kita harus hati-hati di sini. Hargailah manusia sebagai manusia. Jangan hargai manusia karena harta, karena dunia, karena jabatan. Karena banyak orang membedakan perlakuannya kepada manusia. Kalau orang itu kaya, perlakuannya beda. Kalau orang miskin, perlakuannya beda. Nah, kita dididik dalam agama ini bahwa kalau kita sudah mulai membedakan manusia, ya, tidak lagi melihat manusia sebagai ciptaan Allah yang dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam itu. Bahwa Allah memuliakan anak Adam. Allah menyebut biasanya memanggil kita itu dalam beberapa panggilannya, ya ayyuhan nas, ya bani Adam, ya ayyuhalladzina amanu. Di sini Allah menegaskan bukan laqad karramna misalnya al-mu'minun atau orang-orang yang beriman, tidak, tapi Allah mengatakan laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam itu. Artinya semua anak-anak Adam ini semua manusia harus kita muliakan. Kalau kita baca riwayat Nabi, bagaimana Nabi memperlakukan orang-orang non-muslim, baik itu dari kalangan Nasrani, Yahudi, maupun dari kalangan penyembah berhala, Nabi memperlakukan mereka itu dengan penuh hormat. Ya, ini salah satu poin penting di dalam keberagamaan kita yang seringkali terabaikan. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan apabila kita memuliakan orang lain, menghormati seseorang karena dunianya dengan hati kita, maka hilanglah hakikat keberagamaan kita. Agama itu hilang semua dari diri kita. Jadi kita dididik untuk menghormati manusia, bukan menghormati benda, bukan menghormati predikatnya, gelar jabatannya. Karena banyak orang, ya sama aja misalnya kita naik mobil kita kebetulan pas lagi mobil yang bagus, Mercy, langsung dikasih parkiran yang VIP oleh Satpam. Besok lusa kita datang pakai mobil yang murah, kita diusir ke parkir, nggak dikasih fasilitas sama sekali, tempatkan disuruh cari sendiri parkirnya. Nah, itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa yang dihormati bukan manusianya, tapi yang dihormati mobilnya. Jadi itu kan sebenarnya penghinaan terhadap manusia. Sama juga kita, ketika kita kaya kita dihormati, tapi ketika kita miskin kita diabaikan, dihina bahkan. Berarti dia tidak menghormati manusianya, yang dia hormati harta. Begitu juga ketika seseorang megang jabatan. Ketika dia pegang jabatan, semua orang hormat kepada dia. Besok dia lepas dari jabatannya, sudah tidak ada lagi yang menghargai dia. Jadi orang bilang itu post power syndrome. Kalau orang itu sudah terlanjur juga menikmati, jadi dia menikmati penghormatan palsu seperti itu, ketika harta jabatan itu hilang dari dirinya, maka dia mengidap suatu penyakit yang disebut post power syndrome. Jadi sindrom penyakit pasca kekuasaan, serta setelah hilangnya jabatan dia merasa kesepian, merasa tidak dihormati orang. Nah, sebenarnya penyakit ini merusak dua belah pihak. Orang yang dihormati, menikmati penghormatan material itu juga sebenarnya rusak. Dia dirusak oleh penghormatan tadi itu. Makanya di dalam agama ini kita dididik betul-betul untuk menghargai manusianya, hormati orangnya. Sebagaimana Allah sudah menegaskan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan bani Adam itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ini dididik dalam diri kita, ini dalam setiap laku kita, setiap amal kita.
tindakan kita. Kita didik diri kita bahwa kita ini, yang kita cari ini ridha Allah. Ya. Bahwa yang kita cari itu ridhanya Allah atas diri kita. Kita tidak mencari penghormatan orang, enggak mencari, tapi kita menghormati manusia. Dan tidak meminta juga balasan untuk dihormati, tidak perlu. Kita mencari ridha Allah, karena itu ikhlas, kita lepas dari semua balasan atau harapan dari balasan manusia, tidak. Sehingga ketika kita pun berbuat baik, ketika berbuat baik kepada seseorang, jangan merasa kecewa ketika orang itu tidak membalas kebaikan kita, ketika kita sedang kesulitan tidak menolong kita, jangan. Karena banyak manusia seringkali dia menjadi sakit hati ketika dia lagi butuh, orang yang dulu dia tolong itu tidak peduli dengan dia. Sayyidina Ali mengatakan, kadang kamu memberi bantuan kepada si A, si Fulan, tapi ketika kamu kesulitan, yang memberi bantuan kepadamu orang lain yang kamu tidak kenal, yang kamu tidak pernah berbuat baik kepadanya. Nah, di situ kita dalam ayat yang kita sebut ayat 1000 dinar, kalau wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia diberi rezeki dari arah yang dia tidak duga. Bisa juga artinya bahwa dia tidak berharap kepada orang yang menolong, sehingga ketika dia mengalami kesulitan dia tidak berharap dari orang yang pernah dia berbuat baik, tapi dia dapat dari min haitsu la yahtasib, dari orang yang sama sekali dia tidak duga, tidak dia sangka, dari situ pertolongan datang kepadanya. Jadi kita dididik untuk betul-betul melepaskan harap ketergantungan kita kepada selain Allah. Jadi ini juga sebenarnya penegasan daripada iyyaka nasta'in, hanya semata kepada Allah itu kita memohon pertolongan, dan juga wa ila rabbika farghab, harapan itu hanya kepada Tuhan. Sedangkan bekerja itu adalah wajib, kita diperintahkan bekerja. Bahkan dalam Al-Quran itu kan disebut fa iza faraqta fansab. Kamu kalau kosong dari suatu kerjaan, lowong waktumu, jangan berhenti, langsung kerja lagi yang lain. Artinya kita disuruh mengisi waktu kita itu secara maksimal, berbuat sesuatu. Fa idza faraqta fansab. Kalau kamu lowong, selesai dari suatu pekerjaan, kerjakan pekerjaan yang lainnya lagi. Jangan biarkan waktu kita terbuang percuma. Baik itu dalam menuntut ilmu, baik itu dalam melakukan amal, kita harus selalu aktif berbuat sesuatu. Karena hidup ini seperti orang ngayuh sepeda, ya. Harus dikayu terus. Kalau tidak pasti jatuh itu sepeda. Kita pasti jatuh kalau kita berhenti ngayuh sepeda, jatuh. Kehidupan juga begitu. Kita harus mengisi kehidupan kita ini dengan aktivitas terus-menerus. Karena sekali kita berhenti, situ kita terjatuh. Fa iza faraqta fansab. Jangan berhenti mengerjakan sesuatu. Ketika kamu lowong, kerjakan lagi pekerjaan berikutnya. Wa ila rabbika farghab. Dan jangan bergantung kepada pekerjaanmu, jangan bersandar kepada pekerjaanmu sehingga kamu merasa pekerjaan inilah yang akan memberi kamu rezeki dan lain-lain. Bukan, sandarnya hanya kepada Allah. Jadi kita fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab, hanya kepada Allah yang kamu harapkan, tidak berharap kepada yang lain. Ini sesuatu prinsip yang penting sekali di dalam agama, ya. Kalau kita belajar misalnya buku kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu karangan Athaillah Ibnu Al-Askandari. Itu menjelaskan bagian awal dari pembahasan dia adalah yang dibahas ini. Bagaimana kita betul-betul mengikhlaskan diri kita dalam bekerja, beramal, dan tidak bergantung kepada amal kita. Nah, ini
hal yang penting karena ini prinsip pokok yang kita baca selalu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kemudian kita tegaskan lagi ulang, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, aktivitasku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikianlah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Jadi kita tegaskan, saya sesungguhnya salatku, aktivitasku, hidup matiku hanya karena Allah, untuk Allah, milik Allah. Karena kata li itu dalam bahasa Arab bisa berarti pertama li karena, li untuk, dan li dalam arti pemilikan, milik. Di kalangan para irfan disebutkan bahwa li itu dalam level pertama adalah karena Allah, itu pahalanya 10. Kita berbuat karena Allah. Kadang-kadang untuknya masih ada urusan dunia. Kita harap, kita sholat, mungkin ingin ya berharap ada sesuatu dari dunia ini yang kita sukses karena ibadah kita. Tapi sebenarnya itu kan ya boleh saja orang berharap. Tetapi kalau orang sudah pada level yang lebih tinggi, dia naik pada karena Allah dan sepenuhnya untuk Allah. Untuk Allah. Nah, ini levelnya sudah lebih tinggi ikhlasnya. Dia disebut pada level medium ya, pertengahan. Itu dalam Al-Quran disebut pahalanya itu 700 kali. Pada level yang paling tinggi itu adalah karena Allah, untuk Allah, dan milik Allah. Kita menyadari bahwa kita bisa beribadah, kita bisa taat, kita bisa melakukan semua ibadah ini itu karena karunia Allah, bahwa itu adalah milik Allah. Jadi kita tidak lagi hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam Al-Qur'an Allah menawarkan bisnis dengan kita. Hal adullukum ala tijaratin. Mau kalian kutunjukkan satu bisnis perniagaan yang akan menyelamatkan kalian. Di satu sisi Allah itu memberi kepada kita modal, terus Allah ngajak kita dagang. Kita ini nggak punya apa-apa, Allah kasih. Terus Allah aja dagang, sini saya dagang, saya beli itu barang 700 kali lipat. Bahkan bisa saya beli lagi tidak terhingga. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menegaskan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari diri orang beriman ini ya, anfusahum wa amwalahum, harta diri-diri mereka dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan balasan surga. Jadi kita ini nggak punya apa-apa, kita ini hamba yang tidak ada yang diadakan, yang tidak punya apa-apa diberikan. Kemudian yang diberi ini dibeli dengan harga tak terhingga. Kan makanya wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah itu, kamu tidak akan sanggup menghinggakannya. Kita ini kalau di hadapan Allah, apa yang punya kita bisa banggakan di hadapannya? Enggak ada. Makanya Nabi mengatakan tidak ada di antara kalian ini yang masuk surga karena amal kalian. Tidak. Kalau hitung-hitungan dengan Allah, kita ini enggak ada apa-apanya. Kalau Allah menegakkan keadilannya kepada kita, ya kita semua akan celaka. Yang ada ini Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kita ini masuk surga karena ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita. Nah, melatih diri kita untuk mencapai keikhlasan ini, yaitu dengan cara ibadah yang kita lakukan. Tapi bagaimana ibadah ini punya efek dalam diri kita?
Maka itu perlu kesadaran, perlu pengetahuan. Dan mungkin ini juga salah satu sebab kenapa umat Islam ini mundur, terbelakang. Padahal kalau menurut Al-Quran, kita ini mestinya menjadi khair ummatan wasata, wasitnya umat manusia, sebaik-baik umat. Kita ini wa antumu a'launa in kuntum mu'minin, kamu ini tinggi kalau kamu beriman. Banyak janji Allah kepada kita, tapi kenapa kenyataannya kita tidak melihat itu di dalam kehidupan kita? Lihat dunia Islam sekarang jumlahnya 2 miliar, tapi kenyataannya kita kalah di bidang teknologi, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang ekonomi, di bidang sosial, politik, budaya, kalah kita. Bahwa kita mengalami keterbelakangan, padahal seharusnya kitalah yang menjadi mercusuar daripada peradaban dunia. Tapi kenyataannya kita mengalami kemunduran. Nah, ada beberapa poin penting yang kita harus benahi di sini. Tadi bahwa seharusnya ibadah itu melahirkan kesadaran. Tapi bagaimana ibadah itu bisa melahirkan kesadaran? Kalau ibadah itu dilakukan hanya sebagai suatu kebiasaan, hanya suatu kebiasaan saja, tidak disertai dengan suatu kesadaran. Padahal sebenarnya kehidupan dunia ini itu mengkondisikan kita. Kita ini sadar atau tidak sadar, kita ini adalah anak-anak dari dunia. Karena kita anak dari dunia, ya otomatis ada hubungan cinta antara kita dengan ibu kita. Kita berada di dunia ini di bawah buayan dunia ini. Kita dibesarkan dan kita menikmati dunia ini, dan otomatis ada hubungan batin kita dengan dunia yang melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia sesuatu yang natural, sesuatu yang alami. Tapi yang menjadi masalah ketika cinta ini kemudian menguasai kita, sehingga mengalahkan cinta kita kepada Allah, atau menghalangi kita daripada kecintaan kepada Allah yang hakiki. Ini yang terjadi pada banyak manusia. Kita mengaku cinta kepada Allah, tapi kenyataannya dunia masih menguasai kita. Tarikan dunia masih menarik kita. Ya, kita masih asyik dengan kesenangan dunia. Nah, puasa ini kan salah satu cara untuk melatih kita untuk membebaskan diri kita itu dari keterikatan dunia. Karena sumber dari segala dosa, semua agama mengatakan, mau agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, itu mengatakan bahwa sumber dari semua dosa itu adalah attachment, keterlekatan, atau hubbud dunia, cinta kepada dunia. Nah, cinta kepada dunia ini adalah sesuatu yang alami. Hubbus sahawat ini, zuyyina linnasi hubbus sahawat. Itu sesuatu yang dihiaskan Allah kepada kita. Bahwa ada kecintaan kepada istri, kepada anak, kepada harta, kepada segala sesuatu. Tapi itu kan harusnya sebagai zuyyina, sebagai hiasan, bukan pokok, bukan prinsip. Dan kita harus menempatkan kecintaan itu kepada di dalam konteks cinta kita yang lebih besar kepada Allah. Karena cinta kepada siapapun itu selain Allah harus karena Allah. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, maka ibadah diturunkan untuk melakukan suatu conditioning. Kita melakukan pembiasaan bagaimana menetralisir kecintaan kepada dunia ini. Kita dengan sadar melakukan ibadah agar kita bisa mengendalikan perasaan kita, pikiran kita, kesadaran kita ini. Nah, ketika kita gagal dalam proses ini, disitulah azab Allah datang. Wala nuzikannahum azabal adna dunal azabal akbar la'allahum yarji'un. Jadi siksa didatangkan, bencana didatangkan sebelum bencana besar.
wala nuzikannahum adzabal adna dunal adzabal akbar la'allahum yarji'un. Kami sengaja datangkan bencana ini kepada manusia, bencana yang duniawi. Kita dicabut harta kita, dicabut jabatan kita, diambil anak-anak kita, orang yang kita cintai diambil. Untuk apa? Supaya kita sadar, itu semua fana. Semua ini adalah sesuatu yang sementara. Jangan kamu tertipu di situ. Kami timpakan azab ini supaya kamu sadar, agar kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu kita dididik sebenarnya melalui salat, melalui puasa, zakat, haji, untuk melepaskan kecintaan yang berlebihan tadi yang menguasai kita itu daripada harta, jabatan dan lain-lain. Itu adalah proses conditioning kita sendiri, kita lakukan melalui salat kita. Tapi bagaimana salat yang merupakan tiang agama ini bisa efektif? Problem terbesar umat Islam adalah sebagian salat kita hanyalah sekedar salat saja, tidak mendirikan salat. Bagaimana salat itu bisa menjadi suatu proses conditioning untuk menetralisir kecintaan dunia yang menguasai kita? Maka salat itu harus dilakukan dengan kesadaran, dengan penghayatan. Makanya di dalam Quran Allah menegaskan, wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu itu mendekati salat dalam keadaan seperti orang mabuk. Apa orang mabuk? Yaitu kamu tidak tahu apa yang kamu baca. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu itu betul-betul mengerti apa yang kamu baca. Jadi sebenarnya kalau kita bilang, kita mau tegaskan ini, bahwa pendidikan pertama ini adalah membenahi sholat. Kenapa gagal kita melahirkan ulama? Sebagian ulama kita tidak berhasil mengangkat harkat derajat umat ini. Karena rusaknya umat ini, karena rusaknya umara. Rusaknya umara ini karena rusaknya ulama. Dan rusaknya ulama ini karena ulama ini tidak bisa menghilangkan hubbud dunia sehingga dia bisa dibeli. Ya, dikasih uang, wah fatwa berubah. Ya kan? Fatwa bisa sesuai dengan pemesan. Kenapa? Harta telah menguasai kita. Kita menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, penelitian menunjukkan kalau orang itu mengerti sholatnya dengan baik, bacaan sholatnya dia mengerti, dan kalau itu jadi pendidikan pertama yang diajarkan kepada murid-murid, itu 80% kata-kata dalam Al-Quran, kalimat dalam Quran itu ada di dalam sholat kita. Sehingga kalau orang secara dari awal dididik untuk mengerti, misalnya sederhana Al-Fatihah saja. Al-Fatihah itu kalau kita pahami kata-katanya dengan baik, maka itu paling tidak sekitar 20% kata-kata dalam Al-Quran ada dalam Al-Fatihah. Kemudian nanti kita baca surat-surat pendek lainnya, kita mengerti, maka dari surat-surat pendek itu kita bisa memahami 80% Al-Quran. Dan sekarang banyak sistem yang sudah ditawarkan kepada kita, bahwa bagaimana Al-Quran ini sebagai pembimbing, sebagai petunjuk, sebagai tibyan likulli syai', penjelasan dari segala sesuatu. Tapi bagaimana dia bisa berfungsi kalau kita tidak mengerti? Maka salah satu strategi musuh-musuh Islam itu adalah menjauhkan kita ini dari bahasa Arab, terutama bahasa Al-Quran. Sekarang kita menganggap bahasa yang paling penting bahasa Inggris. Saya baca kemarin artikel dari UGM, ada pertanyaan, kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa dunia? Kenapa bukan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu?
Salah satu jawaban dia bilang karena bahasa Inggris bahasa yang paling banyak kosakatanya. Bahasa Indonesia berapa kosakatanya? 91.000 sampai 100.000 kosakata bahasa Indonesia. Bahasa Inggris berapa? 1 juta. 1 juta kosakata. Tapi orang itu lupa, dia tidak menulis, dia tidak nulis. Coba Anda Google, berapa kosakata bahasa Arab? 12.300.000 bahasa Arab, kosakatanya 12.300.000. Allah tidak sembarang memilih bahasa untuk menjadi bahasa pengantar wahyunya. Karena tidak ada bahasa yang lebih mudah daripada bahasa Al-Quran. Tidak ada bahasa yang lebih sempurna daripada bahasa Arab, dan karena Allah memilihnya, maka lebih sempurna lagi itu bahasa Arab sebagai bahasa. Sehingga tidak ada satu bahasa yang dipakai selama ribuan tahun dan kita tidak kesulitan untuk membaca karya-karya para ulama 1400 tahun yang lalu sebagaimana kita membacanya sekarang itu sama. Tapi coba baca dalam bahasa Inggris, bahasa Melayu, karya-karya yang 300-400 tahun yang lalu itu sudah tidak semudah kita membacanya seperti membaca karya yang sekarang. Jadi elastisitas yang ada pada bahasa Arab ini disempurnakan oleh Al-Quran dengan dipilihnya sebagai bahasa pengantar Al-Quran. Nah ini kelemahan kita juga, bahwa kita tidak membiasakan atau mendidik anak-anak kita ini untuk memahami Al-Quran dengan benar. Nah tadi saya katakan bahwa bayangkan itu bahasa satu-satunya di dunia yang memiliki 12.300.000 kosakata. Seorang ilmuwan dari Belgia namanya George Sarton. Dia penulis buku terbaik tentang sains, tentang history of science. Itu George Sarton. Dia menulis bab khusus dalam buku dia menjelaskan kehebatan bahasa Arab ini. Ya, dan menunjukkan keluarbiasaan dari bahasa Arab ini sehingga bahasa Arab ini jadi bahasa pengantar ilmu pengetahuan yang pertama yang bisa menghimpun seluruh ilmu dari seluruh negeri, dari seluruh peradaban yang ada pada masanya. Dan sekarang pun kita lihat bahasa Inggris itu sebagian daripada istilah-istilah ilmiahnya itu berasal dari bahasa Arab. Nama aljabar, kimia dari bahasa Arab, kimia bahasa Arab, sukar, gula. Banyak sekali kita akan melihat pengaruh bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris itu sendiri. Nah, para hadirin sekalian, ya memang kalau kita ingin maju ke depan, pertama lagi kita harus kembalikan lagi peran bahasa Al-Quran ini, dan itu kita mulai dengan sholat kita. Karena tadi dikatakan kalau Anda sholat, Anda tidak ngerti apa yang Anda baca, efeknya itu jadi lemah kepada diri Anda. Kenapa? Sama juga membaca Quran. Kata Nabi, barang siapa membaca satu ayat dalam Quran dengan mengerti, itu lebih afdal daripada membaca khatam Quran tidak mengerti. Apalagi di bulan puasa ini, kalau kita baca Quran mengerti, maka pahalanya itu satu ayat sama dengan di masa biasa, di hari biasa itu satu ayat sama dengan khatam Quran. Nah sekarang di dalam bulan puasa ini satu ayat saja sama dengan khatam Quran, apalagi dengan mengerti, itu berarti berkali-kali lipat pahalanya, keberkahannya. Nah, kembali lagi kembali kepada penanaman kesadaran ini di dalam diri kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajah. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu, tapi orang yang berilmu jauh lebih tinggi derajatnya. Dan orang yang betul-betul khusyuk itu, yang kita berharap bagaimana khusyuk ini dalam salat. Allah menegaskan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Kalau mau khusyuk punya ilmu. Karena kalau Anda mengamalkan ibadah ini dengan pemahaman, dengan kesadaran, maka di situ pasti akan khusyuk. Kenapa kita tidak khusyuk? Karena kita baca nggak ngerti apa yang kita baca.
Ngerti aja masih digoda sama setan, apalagi nggak ngerti. Ya, jadi membiasakan membaca dengan faham ini prinsip paling penting ya di dalam agama ini. Dan sekali lagi ya, ini kelemahan kita, pendidikan kita. Sekarang anak-anak kita belajar bahasa Arab di sekolah. Anak saya itu sekolah Islam semua ya. Setelah tamat saya tanya, masih ada tersisa nggak pelajaran bahasa Arab pada dia? Tidak ada. Karena bahasa Arab yang dia pelajari tidak terkait langsung dengan kehidupan, dengan apa yang dia lakukan. Tapi kalau coba kita ajarkan anak itu mulai daripada apa yang dia hafal. Belajar itu, kalau katanya orang belajar agama apapun, belajar bahasa apapun, kalau mau belajar bahasa Inggris mulai dari lagu yang Anda hafal. Anda mulai mengerti dari lagu yang Anda hafal, sehingga perbendaharaan kata Anda bertambah. Mulai dari situ, hafal. Mulai dari kalimat yang kita hafal. Coba belajar bahasa Arab dari Al-Fatihah, akan jauh lebih mudah. Nah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua ini di bulan suci Ramadan ini untuk bisa mengambil hikmah ya, dan bisa meningkatkan kesadaran kita di dalam beragama. Dan insya Allah dengan kembalinya Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Allah akan memberikan kemenangan kepada kita, keberkahan kepada kita, kejayaan kepada kita. Semoga Allah menambahkan ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, dan memberi kemampuan kepada kita untuk melakukan amal yang saleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.